Assalamualaikum anak-anak kelas 4 Zaid, Zubair, dan Zuhair. Ketemu lagi dengan Usela di pembahasan mengenai materi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gagasan pokok, peta pikiran, dan kata hubung. Yuk, kita lihat yang pertama adalah gagasan pokok. Di sini ada definisinya apa, langkah-langkah menentukan gagasan pokok seperti apa, dan gagasan pokok dari bacaan teks tulis, teks lisan, maupun teks visual. Kita lihat dulu ya definisi mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, di setiap bacaan itu pasti ada gagasan pokoknya. Gimana ya cara menentukan gagasan pokok itu? Ini ada langkah-langkahnya. Jika kita lihat dari teks tulis maupun teks lisan. Yang pertama adalah bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Nah, ini ada pengertian topik. Topik adalah hal atau masalah yang dibicarakan. Dan yang ketiga adalah catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Sekarang kita akan mencoba mencari gagasan pokok dari teks tulis. Biasanya teks tulis bukan bacaan, bukan cerita, bisa cerita petualang, cerita sehari-hari, gitu ya. Jadi teks tulis cuma bacaan. Di sini ada misalnya contoh teks tulis. Sekolah tahun ini menjadi pengalaman baru bagi Dinda. Dinda harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah, dan mengerjakan tugas dari rumah. Tetapi hal ini tidak membuat Dinda bersedih. Dinda tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Nah, dari bacaan di atas, kita dapat menyimpulkan gagasan pokoknya adalah sekolah tahun ini menjadi pengalaman baru bagi Dinda. Dan kalimat-kalimat berikutnya itu merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Yang kedua adalah menemukan gagasan pokok dari teks lisan. Biasanya, teks lisan itu berupa percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, dalam percakapan itu nanti ada gagasan pokok yang dibahas dalam percakapan tersebut. Bisa anak-anak lihat, itulah contoh teks lisannya, percakapan antara Sasa dan Santi. Kemudian, gagasan pokok dari wawancara percakapan dua orang itu antara Sasa dan Santi adalah Santi selama liburan semester menambah hafalan 2 surat, yaitu surat Al-Balad dan Asy-Syams. Jadi bedanya bisa ya, kalau teks tulis tadi adalah berupa bacaan, cerita, gitu. Sedangkan teks lisan itu biasanya berupa wawancara atau percakapan antara dua orang. Nah, sekarang kita mencari gagasan pokok dari teks tulis. Dari teks visual. Kalau teks visual itu ada gambar yang menarik. Jadi kita melihat gambar, kemudian kita tentukan kira-kira gagasan pokoknya apa ya dari gambar tersebut. Misalnya di gambar yang ada di slide ini. Gagasan pokok dari gambar tersebut adalah semua anak dari berbagai suku bangsa berkemah dan bermain bersama. Gagasan pokok sudah selesai, kita akan alih ke peta pikiran. Nah, peta pikiran yaitu gambaran atau menerangkan sesuatu. Melalui peta pikiran, siswa akan lebih mudah dalam memahami isi bacaan. Intinya di peta pikiran itu di tengah itu topik yang mau kita bahas. Topiknya itu apa? Sedangkan cabang-cabang yang ada di sekitar topik tengah itu adalah aspek-aspek yang mau kita bahas atau aspek-aspek mendukung tentang topik yang dibahas di tengah. Misalnya itu ada topiknya menulis fiksi itu mudah, berarti aspeknya itu ada aspek apa itu menulis, tempat yang bisa buat kita menemukan ide untuk menulis, kemudian ritualnya sebelum menulis apa, review, atau langsung mulai menulis. Itu adalah aspek mendukung untuk topik yang di tengah tentang menulis fiksi itu mudah. Itu ya, tentang peta pikiran. Kemudian tentang kata hubung. Kata hubung ada beberapa,
Ini Ustaz mengambil 3, itu menandakan hubungan waktu. Karena pada saat itu, sejak dan selama. Kalau di dalam kalimat biasanya gini, pada saat itu saya pergi bersama orang tua belanja ke supermarket. Nah, pada saat itu menghubungkan, menandakan hubungan waktu. Atau selama pandemi COVID ini saya belajar di rumah. Nah, selamanya itu juga menandakan hubungan waktu. Yang kedua adalah kata hubung yang menandakan kelanjutan peristiwa. Misalnya sesudah itu, setelah itu, selanjutnya. Dalam kalimat biasanya seperti ini. Saya pergi ke rumah kakek bersama orang tua. Sesudah itu, saya bermain ke taman. Nah, sesudah itunya itu merupakan kata penghubung yang menandakan kelanjutan peristiwa. Setelah pergi ke rumah kakek, kemudian pergi ke taman. Nah, yang ketiga adalah kata hubung yang menandakan keadaan saling bertentangan. Misalnya kata hubung bahkan, namun, maupun akan tetapi. Nah, misalnya seperti ini. Saya sudah sangat lelah, namun tugas masih banyak. Jadi, satu sisi kita sudah lelah, harusnya tidur, tapi kita harus tetap terjaga karena masih banyak tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu bertentangan antara lelah dan terjaga. Seperti itu ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai gagasan pokok, peta pikiran, dan kata hubung. Di sini Usman memberikan kalian tugas, ada bacaan, ya di samping bacaan nomor 1 dan 2 akan dibaca untuk menjawab soal yang nomor 1 dan 2. Kemudian nomor 3, buatlah satu peta pikiran sederhana dan kata kunci gagasan pokok. Jadi, nanti gagasan pokok itu di tengah-tengah di topik yang akan kalian bahas. Nanti aspek-aspeknya silahkan kalian lihat lagi di slide yang tadi, apa saja yang dibahas di dalam gagasan pokok. Tugas sudah saya sertakan di LK, ya ada di stok biru, silahkan kalian kerjakan di LK tersebut. Untuk gagasan pokok, jika di bawahnya tidak cukup, bisa dikerjakan di sebalik, tambah sebaliknya di LK itu. Dan dikumpulkan di besok hari Sabtu. Demikian ya penjelasan dari Usela, semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan ke Usela lagi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.